Itu udah pertama nih. Boleh. Boleh nih. Masa boleh? Kan awal lu. Kalau bisa bahasa Inggris dulu. Lama ini dikit. Belum bahasa ya. Belum pembukaan dulu. Awalnya dengan doa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 dengan materi potensi diri. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Najib. Dan saya Ali Anwar. Dan ingin saya menjelaskan materi ini. Sebelum mempresentasikan pembahasan materi pada potensi diri, mari kita melakukan berdoa bersama-sama. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Doa selesai. Di sini ada sumber pembahasan dari buku referensi halaman Covey SR 2004, 8 tahun, Habit from Effectiveness to Greatness, Free Press, Simon and Schuster. Di sini ada definisi. Menurut Stephen R. Covey dalam bukunya 8 TH Habit, kebiasaan ke-8 adalah menemukan suara Anda sendiri dan mengilhami orang lain untuk menemukan suara mereka. Definisi ini muncul karena Covey melihat bahwa 7 kebiasaan sebelumnya membantu seseorang mencapai efektivitas pribadi dan profesional, namun di era modern efektivitas saja tidak cukup. Dibutuhkan 1 kebiasaan tambahan yang mampu menghubungkan potensi untuk unik manusia dengan kontribusi yang lebih luas, baik di dalam organisasi maupun di masyarakat. Saya akan membahas definisi sebagian ke-8, kebiasaan ke-8. Menurut Stephen R. Covey, kebiasaan ke-8 adalah menemukan suara diri sendiri, lalu menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka. Di sini ada 3 contohnya. 1, fokus pada menemukan potensi dan panggilan hidup. 2, tidak sekedar efektif tetapi mencapai keagungan. 3, menghubungkan bakat, gairah, nurani, dan kebutuhan dunia. Di sini ada makna Covey menjelaskan bahwa suara yang dimaksud bukan hanya sekedar kemampuan berbicara atau berpendapatan, melainkan identitas sejati dan panggilan hidup seseorang. Suara adalah titik temu dari 4 hal penting. Yang pertama ada bakat, kemampuan alami atau keterampilan yang dimiliki. Yang kedua ada gairah, yang membuat seseorang bersemangat. Yang ketiga, kebutuhan orang lain, masalah atau kebutuhan nyata yang bisa dibantu. Yang keempat, ada nurani, suara hati yang menuntun pada kebaikan. Maknanya, jika seseorang mampu menemukan suara ini, ia akan merasakan kepuasan hidup dan pada saat yang sama memberikan kontribusi positif bagi orang lain. Pengamatan penerapan Covey mencatat hasil survei besar terhadap 23 pekerja yang menunjukkan fakta mencemaskan. Yang pertama, hanya 37% karyawan yang benar-benar memahami tujuan organisasi. Yang kedua, hanya 20% yang memiliki rasa percaya kepada organisasinya. Yang ketiga, hanya 15% merasa diberdayakan untuk bekerja maksimal. Hal ini menunjukkan banyak organisasi belum berhasil menciptakan budaya kerja yang sehat, visi dan misi perusahaan yang seringkali tidak tersampaikan dengan jelas pada karyawannya.
Di sini ada pengamatan kelompok kami. Di perusahaan yang kami amati, manajemen masih sangat menekankan pencapaian target angka. Output oriented, hal ini membuat karyawan bekerja sekedar memenuhi kewajiban bukan karena mereka benar-benar menemukan makna dalam pekerjaannya. Ruang untuk mengekspresikan potensi unik setiap individu masih terbatas. Di sini ada artikel jurnal. Menurut Covey, masalah utama yang dihadapi banyak organisasi modern adalah masih bertahannya paradigma lama, yaitu paradigma zaman industri. Dalam paradigma ini, manusia diperlakukan layaknya mesin atau benda yang hanya perlu dikontrol. Masalah yang muncul akibat paradigma ini antara lain, yang pertama tuh ada rendahnya tingkat kepercayaan antar individu maupun terhadap organisasi. Yang kedua, budaya kerja yang penuh dengan kecurigaan dan ketergantungan. Yang ketiga, karyawan kehilangan kreativitas, inovasi, bahkan motivasi untuk berkembang. Inilah yang membuat banyak perusahaan gagal memanfaatkan kecerdasan, bakat, dan potensi terbesar yang dimiliki karyawannya. Menurut kami melihat bahwa 8 TH habit sangat relevan untuk kondisi kerja saat ini. Karyawan bukan hanya butuh gaji, tapi juga butuh makna dalam pekerjaannya. Dengan menemukan suara pribadi mereka bisa bekerja dengan semangat lebih tinggi karena merasa dihargai dan dibutuhkan. Bagi organisasi, penerapan kebiasaan ini akan meningkatkan produktivitas sekaligus loyalitas, namun implementasi tidak bisa instan. Perusahaan harus membangun budaya organisasi yang sehat, menciptakan iklim saling percaya, dan terpenting kepemimpinan yang mampu menginspirasi bukan hanya mengendalikan. Di sini ada pembahasan Covey menekankan bahwa untuk mencapai greatness, organisasi perlu menyelaraskan 3 hal penting. Yang pertama ada sistem yang adil dan mendukung, kedua visi yang jelas dan dipahami semua anggota, ketiga potensi individu yang dihargai dan diberdayakan. Dalam praktiknya, pemimpin seharusnya berperan sebagai fasilitator dan inspirator, bukan hanya pengendali. Pemimpin harus membantu karyawan menemukan suara mereka, menghubungkannya dengan tujuan organisasi dan memperdayakan mereka agar merasa bagian penting dari keberhasilan bersama. Kesimpulannya, dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa efektivitas 7 habit memang penting, tetapi di era pengetahuan ini efektivitas saja tidak cukup. Yang kedua, ada 8 tahun habit mengajak kita untuk melampaui efektivitas menuju greatness. Yang ketiga, greatness dicapai dengan menemukan suara pribadi lalu menginspirasi orang lain untuk menemukan suara mereka. Yang keempat, kunci keberhasilan penerapan ada pada perubahan budaya organisasi dan gaya pemimpinan yang menginspirasi bukan sekedar mengontrol. Ada yang ingin bertanya?